Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Dengan kasih, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini, hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1442 Hijrah. Seperti biasa di agenda pagi kita Embun Pagi, mengawali hari dengan inspirasi dan ilmu. InsyaAllah kita akan senantiasa terus berbagi ilmu, berbagi pencerahan, menghadirkan kehidupan kita yang makin syarat dengan makna ibadah dan karya amal soleh. Sebuah titian kehidupan yang tentu saja akan senantiasa menghadirkan kemuliaan, keberkahan, bahkan ampunan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Bentangan masa dari waktu yang kita jalani di sepanjang kehidupan kita tentu saja harus menorehkan prestasi dan karya-karya terbaik kita, dari prestasi ibadah, karya amal soleh, yang pada gilirannya tentu saja ini akan menjadi jalan kebaikan di sepanjang hidup dan kehidupan kita. Tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk orang-orang yang mulia dan dimuliakan. Dengan kasih, tidak lupa kita doakan sahabat kita, saudara kita, karib kerabat kita, bahkan tentu saja kedua orang tua kita yang saat ini mungkin ada yang sedang terbaring sakit. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, kelapangan dan juga keikhlasan di atas segala sakit yang derita, dan tentunya menjadikan sakit sebagai kifarat, penebus di antara segala dosa dan kesalahan. Allahumma rabbana sa'adil bil ba'sya ishfi anta syafi la shifa illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Demikian juga untuk saudara kita, sahabat-sahabat kita yang mungkin hari ini sedang berhadapan dengan berbagai ujian, berbagai masalah yang sedang hadapi. Semoga Allah SWT karuniakan jalan kemudahan dari jalan kehidupan yang tentu saja akan senantiasa memberikan keberkahan. Terpetiknya hikmah dari nilai kebaikan di atas segala musibah, di atas segala ujian yang terjadi. Karena inilah dinamika di dalam kehidupan. Ada saatnya kita berhadapan dengan kesenangan, namun ada kalanya kita juga berhadapan dengan kesedihan. Ada saatnya ketika kita mendapatkan kemenangan, namun ada kalanya kita justru mengalami keterpurukan. Namun tentu saja ini tidak boleh menggelisahkan kita dan tidak boleh berputus asa dalam hati Allah. Karena bagaimanapun ini adalah bagian dari sebuah tangga-tangga kehidupan. Bagaimana Allah SWT sejatinya memberikan didikan agar kita tidak lupa dengan waktu, agar kita juga betul-betul menghadirkan target-target hidup kita secara berimbang untuk betul-betul meraih kemuliaan tidak hanya di dunia kini tapi juga di akhirat nanti. Maka inilah yang sungguhnya nanti akan menghadirkan jiwa husnudzan, senantiasa berbaik sangka kepada Allah bahwa segala perkara di kehidupan ini sungguhnya ada yang maha mengatur, maha teliti, maha mengawasi apapun yang dilakukan manusia. Tentu saja kita kembalikan semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kasih, di kesempatan pagi hari ini tema kita insyaallah karakteristik para pecinta dunia. Karakteristik para pecinta dunia. Dengan kasih, kalau kita berbicara tentang kebahagiaan dunia, maka tentu saja menginginkan kebahagiaan dunia dan menikmati apa yang diperjuangkan dan apa yang telah dicari di kehidupan dunia ini adalah perkara yang fitrah, begitu kan? Karena setiap manusia tentu saja memiliki target di dalam setiap langkah hidup dan kehidupannya. Hanya persoalannya adalah manakala apa yang dicari, manakala apa yang diperjuangkan itu sampai melupakan pada target perjuangan untuk bekal akhiratnya.
Karena faktor kecintaannya yang melampaui batas pada dunia, sehingga akhirnya seakan-akan ia tidak sadar. Pada akhirnya ia akan kembali pada Allah, bahkan ia pun harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dijalankannya di muka bumi ini selama hidupnya. Nah, ini yang sebetulnya harus kita waspadai, gitu kan. Karena keinginan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia ini sekali lagi adalah perkara fitrah. Nah, persoalannya adalah manakala manusia sudah terlenakan dengan urusan dunia dan kecintaannya yang demikian rupa sampai kemudian ia tidak menyadari hakikat hidup dan kehidupan. Dari mana ia berasal pun akan kemana ia kembali. Oleh karena itu pendengar AC, Al-Quran senantiasa memberikan bimbingan, Al-Quran senantiasa memberikan arahan yang demikian indah. Bagaimana setiap manusia yang berjuang dan memperjuangkan kehidupannya di alam fana ini tidak terjebak begitu kan pada pola hidup yang membuatnya menyesal di penghujung kehidupan. Terlebih saat ketika ia kembali pada Allah Subhanahu wa taala, ia harus bertanggungjawabkan amal perbuatannya. Sebagai seorang muslim, kita juga senantiasa diberikan bimbingan itu di dalam Al-Quran. Oleh karena itu hanya mereka-mereka yang kembali kepada Al-Quran lah mereka yang sesungguhnya akan memiliki ketajaman hati untuk bisa memilah dan memilih mana perkara-perkara yang boleh dilakukan dengan mana perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan. Sehingga dalam menjalani roda kehidupan, mereka yang berjuang dan memperjuangkan kehidupan dunianya dengan target-target yang diinginkannya itu tidak menjadikan mereka menjadi terjebak oleh hawa nafsunya, apalagi sampai kemudian menjadi hamba dunia dan menjadi budak dunia. Kalau kita kembali kepada Al-Quran, banyak ayat yang berbicara kepada kita terkait dengan siapa saja mereka yang kemudian pada gilirannya menjadi hamba dunia atau menjadi budak dunia. Banyak sebetulnya ayat-ayatnya. Tapi tentu dalam kesempatan yang singkat ini insya Allah kita akan kupas ya beberapa hal di antaranya. Kalau kita bicara kembali kepada Al-Quran, Al-Quran senantiasa memberikan bimbingan, senantiasa memberikan arahan bagaimana kita betul-betul bisa menghadirkan perjalanan di kehidupan kita ini agar bisa selamat sampai di puncaknya. Sampai di penghujung kehidupan tatkala kematian terjadi dengan kesadaran bahwa kematian itu bukan akhir dari segalanya. Tapi kematian justru merupakan awal dari kehidupan. Yang pada gilirannya inilah perjalanan panjang yang nanti akan menentukan apakah kita termasuk orang-orang yang selamat ataukah celaka. Apakah kita termasuk orang-orang yang memperoleh kemenangan ataukah justru malah kekalahan. Apakah kita beruntung atau jangan-jangan kita justru malah masuk kategori orang-orang yang merugi. Wa na'udzubillah min dzalik. Tentu kita senantiasa berlindung diri kepada Allah, berhindar diri agar kita terlepas dari keburukan-keburukan diakibatkan karena keterjebakan dengan urusan dunia. Oleh karena itu Al-Quran juga sekali lagi mengingatkan kembali kepada kita terkait dengan pentingnya mewaspadai sikap, karakter, perbuatan yang nanti bisa menjebak diri manusia pada kondisi-kondisi di mana dia pada akhirnya menjadi budak dunia, menjadi hamba dunia. Nah, kategori pertama ini. Mereka yang masuk kategori pecinta dunia dan akhirnya tentu saja menjadi hamba dunia, menjadi budak dunia. Mereka yang lupa kepada Allah, lantas kemudian Allah pun melupakannya. Nah, ini yang pertama ini pendengar saya. Mereka yang lupa kepada Allah, lantas Allah pun melupakannya. Nah, kalau kita buka dalam Al-Quran, kita temukan di dalam surah Al-Hasyr ya, di surah yang ke-59, di ayat yang ke-19 ini kan.
Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Dengan kasih, ayat ini tentu saja memberikan pembelajaran kepada kita sekaligus peringatan bahwa mereka-mereka yang melupakan Allah pada gilanya Allah pun akan melupakan mereka. Hanya tentu saja di sini perlu difahami bahwa bukan berarti Allah lupa kepada manusia karena Allah terbebas dari sifat lupa, begitu kan. Yang dimaksudkan pada ayat ini ketika manusia sudah melupakan Allah pasti hidupnya itu tidak akan menemukan apa yang menjadi target pencapaian yang sebenarnya. Dia hanya berhadapan dengan perkara-perkara yang semu. Kalau bahagia, bahagia semu. Kalau beruntung, beruntung semu. Ujung-ujungnya ya ternyata istijraj, begitu kan. Justru mendapatkan perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Ya, disungkun begitu ya kalau kata orang Sunda itu. Jadi kalau sudah disungkun, dia diberi tapi dibebutkan begitu ya. Artinya dia tidak mendapatkan apa yang sebetulnya ingin dia cari. Dia mendapatkan apa yang kemudian dia peroleh. Tapi kemudian apa yang diperolehnya itu justru tidak melegakan hatinya, makin menggelisahkannya. Dunianya mungkin dia dapatkan begitu, tapi apa yang terjadi? Terus saja dirundung dengan keresahan dan kegelisahan. Hidupnya hanya dipenuhi dengan perasaan merasa tidak cukup, terus merasa tidak puas sampai akhirnya ya menghancurkannya sendiri. Di saat seperti itu akhirnya dia tidak lupa dengan menjadi lupa begitu ya akan eksistensi hidupnya, akan keberadaan hidupnya. Sehingga kondisi seperti itu digambarkan bahwa ketika mereka sudah lupa kepada Allah, maka Allah pun melupakan diri mereka sendiri. Dan itulah orang-orang yang fasik. Mereka-mereka yang tentu saja ketika sudah diberikan petunjuk, mereka-mereka yang sudah diberikan bimbingan dan arahan, tapi ternyata mereka tidak mau mengendahkan peringatan, mereka tidak mau mengendahkan petunjuk-petunjuk tersebut. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Nah, inilah kategori pertama dengan karakteristik pertama dari mereka-mereka yang digambarkan di dalam Al-Quran. Mereka masuk karakteristik para pecinta dunia. Mereka yang jadi hamba dunia, bahkan mereka yang jadi budak dunia. Mereka yang lupa kepada Allah. Lantas Allah pun melupakan mereka. Ketika mereka lupa dengan urusan ibadah, kajongjonan, tonggoy, begitu kan dengan urusan dunianya. Dia mengejar kejaran-kejaran target hidup yang ada di dalam dirinya. Sehingga akhirnya dia pun menjadi mudah gelisah, begitu ya, mudah resah. Tatkala berhadapan dengan kesulitan. Dia lupa bahwa sesungguhnya yang akan menghilangkan rasa gelisah dan keresahan itu adalah Allah. Tapi dia tidak mendapatkan petunjuk jalan itu. Kenapa? Karena selama ini mereka melupakan Allah. Sehingga akhirnya Allah pun melupakan mereka. Ya, tentu betapa rugi ya karakteristik manusia seperti ini. Nah, inilah hal pertama yang harus senantiasa kita waspadai. Ya, jangan sampai kita masuk kategori orang yang lupa kepada Allah. Lantas benar Allah pun menjadikan mereka lupa akan diri mereka sendiri. Nah, kemudian perkara yang kedua pendengar asli, mereka yang masuk kategori pecinta dunia dan kemudian mereka akhirnya menjadi budak dunia itu adalah mereka yang hidupnya sangat disibukkan dengan urusan dunianya. Ya, sehingga mereka baru sadar saat kematian di dalam kehidupannya itu terjadi. Ya kan? Saking sibuknya dengan urusan menata dunia begitu ya, dalam arti kejar target untuk jumlah harta yang ingin dia dapatkan begitu kan. Kemudian pada akhirnya ya dia menjadi hina dan binasa begitu kan. Jadi dia berlomba-lomba untuk urusan dunianya. Bahkan di dalam Al-Quran itu diistilahkan dengan bermegah-megahan dengan urusan dunianya. Ya, Allah SWT tidak melarang ya manusia untuk bisa mendapatkan apa yang menjadi
keinginan dirinya. Yang Allah ingatkan justru jangan sampai kemegahan dunia itu menjadikan manusia lupa akan kehidupan yang tentu nanti akan mereka jalani setelah kematian. Sampai akhirnya dia baru sadar ketika sudah terjadi kematian, wah nanti dia akan berhadapan dengan tanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang digambarkan di dalam surah At-Takatsur ya, surat ke-102. Ini ada 8 ayat ya di dalam surat At-Takatsur ini. Terkait dengan bagaimana Allah memberikan gambaran terkait dengan mereka-mereka yang bermegah-megahan dengan urusan dunia yang kemudian melupakan mereka akan kehidupan akhirat. Nah, ini yang sebetulnya yang harus diperhatikan ya. Urusan kita punya target untuk dunia kita ya sepanjang itu kita lakukan dengan tidak melupakan Allah ya tentu saja ini menjadi perkara yang fitrah begitu ya, menjadi perkara yang memang setiap kita juga menginginkan kenikmatan dunia. Namun jangan sampai kemudian melupakan apa yang menjadi tugas hidup kita dari apa yang memang harus kita penuhi sebagai bentuk taqarrub kita, pendekatan diri kita kepada Allah. Di saat seperti itu tentu saja kita nanti akan mendapatkan keberkahan dan kemuliaannya. Nah, di surat Takatsur ini kan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali tidak. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Kemudian sekali-kali tidak. Kelak kamu akan mengetahui. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Sekali-kali tidak. Sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. La tarawunnal jahim. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Tsumma la tarawunnaha ainal yaqin. Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Nah, inilah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala manusia sudah dibutakan matanya, dibutakan hatinya, dibutakan pendengarannya atas urusan-urusan akhiratnya. Sehingga akhirnya yang menjadi targetnya itu lebih kepada urusan dunia. Fokusnya itu dunia saja. Sehingga urusan ibadah terlalaikan, terabaikan. Tatkala dia mati, baru sadar bahwa ternyata apa yang dia cari, apa yang dia perjuangkan, saat ketika apa yang dicari dan diperjuangkan itu tidak diarahkan kepada tujuan akhiratnya, maka hanya akan mencelakakannya. Ya kan? Jadi satu perkara dari apa yang dicari dan diperjuangkan di dunia ini sesungguhnya bisa menjadi kemuliaan kita tatkala kematian kita, yakni manakala apa yang kita cari dan kita perjuangkan dari urusan dunia itu menjadi ladang untuk akhirat kita. Bagaimana kita berjuang untuk itu semua? Tentu saja kita optimalkan bahwa target dunia kita adalah untuk akhirat kita. Ya, belajar dari kehidupan para sahabat Rasulullah SAW, ya kan, dari Abdurrahman bin Auf, ya kan, tokoh-tokoh yang dikategorikan di dalam Al-Quran bahkan dalam surah itu sebagai orang yang kaya, namun dengan kekayaannya justru menjadikannya makin dekat dengan orang-orang miskin, makin empati begitu ya, sehingga hartanya betul-betul menjadi sumber keberkahan bagi dirinya pun bagi orang lain. Bahkan hingga hari ini kan ternyata apa yang ditinggalkan oleh Abdurrahman bin Auf ini masih dinikmati oleh generasi keturunan berikutnya. Artinya ketika dia membangun hartanya untuk infak dan sedekah, kemudian untuk membangun empati kepada sama, itu tidak akan pernah sirna, itu tidak akan pernah habis, malah makin bertambah dan bertambah. Dan tentu menjadi nilai kebaikan bagi mereka-mereka yang memperjuangkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang tentu saja dijadikan contoh begitu. Jangan sampai kemudian justru contohnya hanya kepada mereka yang kaya, yang kemudian selepas itu justru malah gelisah dengan kekayaannya. Tapi justru contohlah bagaimana
mereka-mereka yang berjuang untuk hartanya, tapi dengan hartanya dia betul-betul bisa berinfak dan bersedekah. Makanya terhadap mereka inilah kita boleh iri. Kenapa? Karena dengan hartanya ternyata dia bisa berbagi dengan sama. Artinya dia juga ada semangat untuk bisa melakukan hal yang sama. Bagaimana dengan upaya berjuang meraih harta. Hartanya itu bisa digunakan untuk berinfak dan bersedekah. Untuk tujuan-tujuan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hal yang kedua pendengar AC yang kemudian juga harus senantiasa menjadi bahan peringatan berharga dalam kehidupan kita. Jangan sampai karena disibukkan dengan urusan dunia sehingga baru sadar saat kematian dalam kehidupan mereka terjadi, begitu ya. Adapun yang ketiga, yakni mereka yang karena urusan dunianya hingga kemudian mengorbankan keyakinannya. Yang terpenting bagaimana kebahagiaan dunia itu bisa dia raih. Nauzubillah min dzalik ya, kalau sudah menggadaikan akidah, sudah menggadaikan keyakinannya, menggadaikan prinsip-prinsip hidup yang sungguhnya betul-betul harus dijaga begitu sampai mati begitu ya. Jangan sampai kemudian karena urusan dunianya malah kemudian urusan dunia itu menjadikan mereka mengorbankan prinsip keyakinan hidup. Nah, ini yang digambarkan dalam Al-Quran ketika mereka menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang rendah, dengan harga yang murah. Artinya ya dia gadaikan begitu keimanannya. Ya dia korbankan keyakinan hidup yang selama ini pegang teguh. Karena demi kejaran mereka kepada apa yang menjadi tujuan dunianya. Sampai akhirnya dia lupa begitu ya. Terkait dengan apa yang seharusnya dia jaga dari keimanannya tersebut. Nah, ini di ayat ke-41 ya di surah Al-Baqarah diingatkan. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. Dan berimanlah kamu kepada apa yang Al-Quran telah aku turunkan, yang benarkan apa yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fattaqun. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah dan bertakwalah hanya kepadaku. Jadi manakala manusia sudah menjual ayat-ayat Allah, begitu kan? Artinya menjual dasar pijakan keyakinannya untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Ya tentu saja tatkala keimanan sudah digadaikan ya dia akan berhadapan dengan kerugian. Ya. Jangan sampai begitu kan menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Jangan sampai berpaling meninggalkan petunjuk-petunjuk Al-Quran untuk mengejar keuntungan yang sedikit di dunia. Tidak urusan harta, urusan pangkat, jabatan, popularitas, gitu kan. Keuntungan-keuntungan yang diharapkannya itu kecil sekali karena justru dengan apa yang dia lakukan itu dia melepaskan keridhaan Allah. Ya, na'udzubillah min dzalik. Kalau sudah lepas dari keridhaan Allah ya tentu hidupnya akan berada pada kehidupan yang rugi ya, bahkan hina dan binasa begitu kan. Sehingga tentu saja pada akhirnya mereka hanya berhadapan dengan siksa dan azab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau pantau di dunia mereka seakan-akan senang mendapatkan senangan, tapi tentu mereka di akhirat tidak celaka karenanya. Ya, karena urusan dunianya begitu keyakinannya digadaikan. Ya, ini tentu saja jangan sampai terjadi akan hal seperti ini. Ya, karena mereka-mereka yang karena urusan dunianya hingga kemudian mengorbankan pijakan keyakinannya, mengorbankan akidahnya. Dia tukarkan dengan harga yang murah betul keimanan tersebut. Dengan dunianya tadi yang sementara waktu itu. Sampai akhirnya dia lepaskan keridhaan Allah. Yang datang justru malah akhirnya ya kebencian insya Allah SWT atas mereka-mereka yang mengorbankan dasar pijakan keyakinan hidupnya itu. Nah ini yang harus kita hindari. Banyak godaan gitu dalam kehidupan ini kan. Seringkali kemudian apa yang kemudian dimiliki dari pijakan keyakinan itu menjadi lumer begitu ya, menjadi
rusak, bahkan hancur begitu ya. Kenapa? Karena demi mengejar perkara-perkara yang rendah dari dunianya. Sementara petunjuk hidup dari Al-Quran yang jelas ini akan membawa kemuliaan justru malah ditinggalkannya. Wa na'udzubillah min dzalik. Nah, ini perkara yang ketiga. Kemudian perkara yang keempat terkait dengan mereka-mereka yang pada akhirnya menjadi pecinta dunia. Karakteristik mereka adalah mereka yang mencampur adukan, ya kan? Apa yang mereka campur adukan? Kebenaran ya, dengan kebatilan. Nah, ini diingatkan oleh Allah di ayat ke-42 ya di surat Al-Baqarah ini. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedang kamu mengetahui. Jadi Allah SWT melewati firman dalam Al-Quran sudah memberikan penegasan gitu kan. Yang demikian jelas gitu kan bahwa kebenaran dan kebatilan itu jelas berbeda. Sehingga tatkala datang kebenaran, maka kebenaran itu harus diungkap, dibuka, dan kemudian disembunyikan. Jangan sampai kemudian justru orang yang menyampaikan kebenaran dibenci, dibully, dicerca, caci maki, terus begitu ya difitnah, terus digoreng cek orang Sunda mah. Padahal justru apa yang menjadi pijakan hidup itu sesungguhnya bermuara kepada nilai-nilai kebenaran dan meninggalkan nilai-nilai kebatilan, begitu ya. Sebab antara kebenaran dan kebatilan itu jelas berbeda begitu ya, dua sisi yang sangat berbeda. Kebenaran suatu perjuangan yang harus diperjuangkan, sementara kebatilan ada perjuangan yang justru harus kita singkirkan begitu ya. Jangan sampai kemudian justru malah berjuang untuk memunculkan kebatilan dalam kehidupan dan meruntuhkan kebenaran. Kalau itu yang terjadi berarti terjadi nilai kebalikan di dalam kehidupan. Kalau mereka-mereka yang kemudian mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan, sesungguhnya mereka ini sudah menjadi gambaran orang-orang yang tercela ya, orang-orang yang sangat dibenci bahkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau sudah masuk dalam karakteristik yang kelima ini pendengar asik. Dari mereka-mereka yang masuk kategori pecinta dunia ini. Siapa mereka? Ya, ini mereka-mereka yang menghalalkan segala cara untuk dapat meraih semua tujuan di dalam kehidupannya, sehingga apapun dikejar, tidak peduli begitu ya batasan antara halal dan haram, sampai kemudian dia berprinsip bahwa untuk bisa senang itu apapun boleh dilakukan. Kenapa? Karena bagi mereka ya tujuan hidup itu ya apa yang dia rasakan di dunia kini. Sehingga akhirnya dia tidak menyadari bahwa sungguhnya ada kehidupan setelah kematian. Yang nanti tentu mereka akan diminta pertanggungjawaban. Yang dari pertanggungjawaban itu nanti akan ditetapkan ada di dalam posisi yang mana mereka. Apakah mereka benar-benar mendapatkan kemuliaan ataukah justru malah mendapatkan kehinaan. Nah, ini digambarkan di dalam Al-Quran ya, masih di surah Al-Baqarah ini di ayat ke-188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami li ta'kulu fariqam min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa. Padahal kamu mengetahui. Jadi kan harta begitu ya dengan cara yang batil itu artinya dari perkara-perkara yang tidak dibenarkan. Segala tujuan dicari. Yang penting dia mendapatkan apa yang menjadi keinginannya. Sampai kemudian bila perlu dia menyogok, menyuap begitu kan. Untuk apa? Untuk bisa mendapatkan kemenangan dari perkara yang sebetulnya justru harus diakui bahwa itu adalah perkara yang salah. Apalagi kalau sudah nyogok, sudah nyuap, gitu kan, ar-ra'si wal murtasi.
Mereka-mereka yang menyuap dan mereka-mereka yang disuap, artinya mereka yang menerima suapan, ya tempat mereka ya di neraka, begitu kan. Jadi untuk tujuan-tujuan itu mereka menghalalkan segala cara. Ya, jadi bagaimana agar pihak hakim begitu ya, yang memperkarakan satu perkara itu bisa berpihak kepada dirinya, walaupun kemudian akhirnya mengorbankan orang lain. Nilai-nilai kebenaran dirusak begitu ya. Dan dia merasa bangga ketika dia bisa menangkan perkara tersebut. Padahal sebetulnya itu adalah perkara yang batil, perkara yang tidak benar. Ya. Dan tentu saja ini jalan dosa. Dan Allah mengingatkan bahwa pada intinya, hakikatnya manusia itu sadar, tahu gitu, itu adalah perkara yang batil. Tapi kekeh begitu ya, dilakoni begitu ya, merkedawang, makarab sorangan gitu ya. Sampai akhirnya tentu saja mereka hanya berhadapan dengan kerugian, hanya berhadapan dengan kebinasaan. Ya kan? Apalagi kalau kemudian sampai kepada perkara yang dilakukan dengan cara memfitnah orang lain. Ya kan? Nah, ini di poin yang ke-6 ya. Jadi di antara mereka-mereka yang jadi pecinta dunia, mereka yang jadi hamba dunia, mereka yang jadi budak dunia, itu adalah mereka-mereka yang menimpakan kesalahan kepada orang lain untuk bisa mendapatkan keuntungan begitu kan dari apa yang dia usahakannya, sekalipun dengan melakukan fitnah atau tuduhan-tuduhan keji begitu kepada orang yang sesungguhnya dia tidak melakukan perkara tersebut. Maka tentu sekali lagi hal seperti ini adalah perkara yang sangat hina ya, perkara yang sangat tercela. Bahkan tentu saja perkara-perkara yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka-mereka yang melakukan tindakan seperti ini tentu saja mereka bukan hanya menghancurkan masa depan manusia yang satu, tapi bisa jadi mengorbankan manusia yang lainnya. Dan ini tentu saja juga menjadi pembelajaran kepada kita. Betapa banyak gitu ya dalam kehidupan kita hari ini mereka-mereka yang untuk tujuan meraih kesenangan dunianya, untuk bisa mencapai targetan-targetan dunianya, dia kemudian ya memfitnah orang lain, ya melakukan pembusukan kepada orang lain gitu ya, dengan tudingan-tudingan keji, dengan tuduhan-tuduhan keji. Yang tentu saja pada gilirannya ini adalah bagian dari kebohongan, bahkan dikategorikan sebagai bentuk dosa yang senyata-nyatanya. Ini kita bisa lihat ya, dengan rasa di dalam surah An-Nisa ya, di ayat ke-112. Wa may yaksib khati'atan aw isman tsumma yarmi bih bari'an faqad ihtamala buhtanan wa isman mubina. Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tudingkan, dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, yang tidak berdosa, maka sungguh dia telah memikul satu kebohongan dan dosa yang nyata. Bayangkan memikul kebohongan begitu ya. Ini kan tentu saja bukan perkara yang main-main. So, mereka yang melakukan perbuatan dosa, ya, artinya apalagi kemudian dia melemparkan kesalahan itu kepada orang lain dengan tudingan keji kepada orang yang sebetulnya tidak berbuat, yang tidak mengerjakan pekerjaan buruk tersebut. Sedang dia tahu bahwa dia itu tidak bersalah begitu kan. Dan memang disengaja dia tudingan itu kepada orang lain agar dia bisa mendapatkan kemenangan. Maka sesungguhnya dia telah membuat kebohongan yang besar, dan tentu saja dia nanti akan memikul dosanya. Dan di akhirat nanti tentu saja dia termasuk orang-orang yang mendapatkan kehinaan, gitu kan, kerugian, bahkan kebinasaan. Maka perkara-perkara seperti inilah yang memang harus senantiasa kita waspadai, karena pada gilirannya dari poin-poin yang tadi disebutkan, ya kan, di antaranya ini kan, karena sesungguhnya kalau kita baca kita kupas Al-Quran ini banyak sebetulnya kan perkara-perkara yang memberikan gambaran terkait dengan karakteristik mereka-mereka yang sudah masuk kategori para pecinta dunia, hamba dunia, atau bahkan budak dunia. Karena itu kita senantiasa dibimbing, diarahkan oleh Allah SWT agar kita memiliki kekuatan dalam kehidupan kita untuk hanya bersandar kepada Allah,
Ya, dengan berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang demikian. Dengan rasa Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran akan hal itu, tentu saja ini harus bisa menjadi pelajaran. Harus menjadi tazkirah, bahkan peringatan ya. Karena galibnya perilaku tersebut memang akan muncul di dalam kehidupan manusia. Dan manakala keimanan itu sudah rusak, apalagi sudah terjebak di dalam kubangan dosa dan kejahatan, karena mengikuti keinginan hawa nafsunya, atau bahkan jebakan setan yang memang terus-menerus berusaha untuk menggelincirkan manusia pada kesatan, maka tentu dia nanti akan rusak, begitu kan, akan hina dan binasa. Maka apa yang Allah gambarkan sekali lagi, sesungguhnya juga menjadi bahan pendidikan bagi kita untuk menghindarkan diri dari perkara-perkara yang tercela, bahkan perkara-perkara yang hina, yang justru nanti akan menghinakan dirinya. Jangan sampai kita masuk kategori orang yang lupa kepada Allah. Lantas Allah pun menjadikannya lupa kepada diri mereka sendiri. Jangan sampai kita juga disibukkan begitu kan dengan urusan dunia, sehingga baru sadar saat kematian datang di kehidupan mereka. Jangan sampai pula karena urusan dunia hingga kemudian harus mengorbankan keyakinan. Jangan sampai berpikir yang terpenting kebahagiaan dunia bisa didapatkan walaupun dengan mengorbankan keyakinannya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Jangan pula sampai masuk kategori orang yang mencampur adukan begitu kan, kebenaran dan kebatilan. Sebab sudah terang, sudah nyata, jelas begitu antara kebenaran dan kebatilan itu dua sisi yang berbeda begitu. Yang satu sisi tentu kebenaran itu harus diperjuangkan, sementara kebatilan itu justru harus ditinggalkan, bahkan dihancurkan. Jangan sampai kemudian justru malah melingkupi hidup dan kehidupan, karena itu yang justru nanti akan mencelakakan. Jangan pula sampai masuk kategori mereka yang menghalalkan segala cara untuk bisa meraih semua tujuan-tujuan dalam kehidupan, sampai kemudian akhirnya terjebak pada kehidupan yang salah, tersesat. Padahal sebetulnya mereka tahu itu jalan yang salah, tapi ya terus begitu diikuti. Karena apa? Karena dorongan hawa nafsu dan jebakan setan yang terus menggelincirkan dan memang terus berusaha untuk menggelincirkan. Terlebih lagi tentu saja kalau sudah melakukan tindakan fitnahan gitu ya, tudingan-tudingan keji kepada orang yang sebenarnya tidak melakukan kejahatan itu. Dia tahu, tapi kemudian memang dia programkan gitu, dia agendakan, ya, direncanakan. Sehingga mereka-mereka yang tidak berdosa itu yang harus menerima akibat menanggung dosanya, ya. Nemlehkeun kata orang Sunda kepada orang yang tidak berdosa. Nah, kita berdoa diri kepada Allah, jangan sampai kita masuk di dalam karakteristik orang-orang yang justru terjebak dengan kehidupan dunia, apalagi sampai menjadi hamba dunia dan budak dunia. Baik pendengar asik, kita sudah berada di penghujung acara kita Embun Pagi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di kesempatan pagi hari ini senantiasa menjadi ilmu, senantiasa menjadi pencerahan dalam kehidupan kita. Selamat beraktivitas di kesempatan pagi hari ini. Terus berjuang, berusaha, berupaya dengan kemampuan yang kita miliki, senantiasa bersandar kepada Allah, agar hari-hari yang kita lewati di sepanjang hidup dan kehidupan kita adalah hari-hari yang syarat dengan prestasi ibadah dan karya amal saleh. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah.